Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah video UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Nurmanza SPD MPD ini dapat selesai. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Alisa Citra Monika dengan NPM D1023056, Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Hai, ketemu lagi bersama saya Alisa di sini. Saya akan menjelaskan mengenai materi pentingnya terutama bagi para mahasiswa, yaitu sistematika penulisan penelitian kualitatif. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa saja jenis penelitian. Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat, terdiri dari 3 jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Kemudian kita masuk pada topik yang akan kita bahas, yaitu sistematika penulisan penelitian kualitatif. Pertama, ada cover yang terdiri dari judul penulisan, ada beberapa jenis, ada semua kalimatnya, huruf kapital, dan ada penulisan yang hanya awal katanya selain kata penghubung saja yang huruf kapital. Kemudian ada logo instalasi, nama NPM, penulisan, nama instansi, dan tahun ajaran. Kemudian ada lembar pengesahan, surat pernyataan, dan kata pengantar. Kemudian ada abstrak. Dalam penulisan abstrak, minimal katanya adalah 250 dan memiliki pola impran, di mana introduction merupakan simpulan dari latar belakang dan tujuan, ada merupakan metode menjelaskan metode penelitian yang digunakan dan desainnya yang terdiri dari eksperimen, kolerasi, dan survei R, result, dan discount, dan diakhiri dengan kata kunci yang terdiri dari 5 kata, yaitu frase, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Latar belakang. Menjelaskan topik umum yang dikaji, menjelaskan pentingnya objek yang dikaji berdasarkan teori penelitian yang relevan, dan kebijakan menjelaskan hasil observasi, masalah atau potensi yang mematakan hasil penelitian relevan dari jurnal. B. Ruang lingkup penelitian. Mencakup pemahaman mendalam tentang fenomena atau konteks tertentu melalui analisis deskriptif dan imperatif. Penelitian ini fokus pada makna, perspektif, dan konteks sosial dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen untuk membentuk pemahaman kontekstual. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian. Kata tanya yang dipakai oleh penulis dalam membuat rumusan masalah adalah mengapa, bagaimana, dan apa, yang diakhiri dengan tanda tanya. D. Tujuan penelitian. Kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena tertentu, bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan di rumusan masalah. E. Manfaat penelitian, yang terdiri dari manfaat teoritis, merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran. Sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. F. Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang dimaksud menjadi jelas. Bab 2. Landasan teori. Teori yang digunakan. Landasan teori adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori biasanya memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian digunakan sebagai kerangka teori penelitian untuk menyelesaikan sebuah penelitian. B. Penilaian relevan.
Penilaian yang relevan merupakan penilaian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Bab 3. Metode penelitian. A. Metode penelitian berisi tentang penjelasan metode dan desain penelitian yang akan dilakukan. B. Waktu dan tempat penelitian berisi tentang tanggal, bulan, dan tahun serta tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. C. Data dan sumber data penelitian berisi tentang sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. D. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. E. Instrumen penelitian. Di sini, penelitian dibantu dengan pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen atau handycam. F. Teknik analisis data terbagi menjadi 4, yaitu 1. Edukasi data dengan melakukan seleksi ketat atas data yang ada, menyusun ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkan data ke dalam pola yang lebih luas. 2. Display data dilakukan dengan cara menyusun sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami. 3. Interpretasi, yaitu meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan sebagai metode analisis. 4. Dan yang terakhir, kesimpulan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. A. Hasil penelitian berisi uraian tentang hasil yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah berupa uraian tabel dan gambar, dan diingat jangan dikomentari dahulu. B. Pembahasan berisi tentang penjelasan ilmiah berdasarkan pustaka yang dituju sehingga masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Hasil penelitian juga didiskusikan dengan membandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan. A. Kesimpulan. Isi dari kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian. Bagian dari kesimpulan memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui hasil akhir, dan sebuah penelitian berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harap dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif. B. Saran. Sesuaikan dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk penelitian lanjutan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya dipakai sebagai bahan bacaan tetap tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan dalam daftar rujukan. Sebaliknya, semua daftar pustaka hanya disebutkan dalam, misalnya skripsi, harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Istilah daftar pustaka digunakan untuk menyebut daftar yang berisi bahan pustaka yang dipakai oleh penulis, baik yang dirujuk maupun tidak dirujuk dalam teks. Untuk skripsi, artikel daftar pustaka yang ditulis hanya dirujuk dalam teks, sehingga istilah yang dipakai adalah daftar rujukan, bukan daftar pustaka. Untuk mempermudah membuat daftar pustaka sesuai dengan apa yang dikutip, format bisa APA, MLA, IAA, Van Safar, dan Chicago. Lampiran hendaknya berisi keterangan yang dipandang penting dalam skripsi. Misalnya, instrumen penelitian, data, mentah hasil penelitian, rumus-rumus statistik yang digunakan bila perlu, hanya diperhitungkan statistik, surat izin dan tanda bukti telah melakukan pengumpulan dan penelitian, dan lampiran lain yang dianggap perlu. Untuk mempermudah pemanfaatannya, setiap lampiran harus diberi nomor urut lampiran dan dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya.
Itu tadi penjelasan materi mengenai sistematika penulisan penelitian kualitatif. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.